Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Susilawati, mahasiswa Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 20103011145. Dalam rangka praktikum modul biopsikososial dengan materi perubahan perilaku masyarakat terhadap kesehatan yang diampu oleh Ibu Rizky Wulandari SST FT MI MFIS. Nah, di praktikum kali ini kita dituntut untuk mengetahui perilaku-perilaku yang ada di masyarakat tentang kesehatan. Nah, kita diberi beberapa skenario dan kita akan jelaskan di masing-masing skenario tersebut apa sih perilaku masyarakat terhadap kesehatan. Seperti itu, langsung saja kita ke skenario yang pertama. Nah, kalau kita sudah membaca skenario yang pertama, kalau menurut saya itu termasuk perilaku masyarakat yang masih tradisional. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, di skenario dijelaskan bahwa ada anak yang patah tulang. Nah, anak tersebut bukannya dibawa ke rumah sakit, malah dibawa ke tempat sangkal putung. Di mana kita tahu tempat sangkal putung itu adalah tempat praktik yang tidak didasari akan medis, hanya keahlian-keahlian pemijitan biasa. Oleh sebab itu, menurut saya perilaku ini tuh masih perilaku tradisional. Kenapa saya katakan, kenapa bisa ada perilaku, kenapa masih ada perilaku tradisional? Itu biasanya disebabkan oleh turun-temurun atau kebiasaan masyarakat sebelum-sebelumnya. Biasanya masyarakat yang cenderung berpikiran tradisional itu adalah masyarakat yang ada di pedesaan, yang masih belum memiliki informasi-informasi yang lebih luas tentang dunia medis. Dan juga faktor-faktor yang menyebabkan adanya perilaku tradisional itu juga karena faktor ekonomi. Di skenario juga sudah dijelaskan bahwa ayah dari anak tersebut merasa bahwa ke sangkal putung itu lebih murah daripada ke tenaga kesehatan, padahal sehat itu mahal. Bagaimana kalau nanti di sangkal putung itu tidak dilakukan tindakan yang tepat, bukannya malah sembuh, malah makin parah. Jadi lebih bagusnya sih ke kesehatan, ke tenaga kesehatan, ke dokter. Jadi saya tekankan untuk skenario yang pertama itu adalah contoh perilaku masyarakat yang masih tradisional. Kita lanjutkan ke skenario yang kedua. Nah, untuk skenario yang kedua ini, menurut saya perilaku masyarakat yang ada di skenario itu adalah perilaku masyarakat modern. Kenapa saya mengatakan perilaku masyarakat modern? Karena sudah dijelaskan di dalam skenario bahwa ibu yang ada di dalam skenario tersebut pergi ke dokter, memeriksakan diri ke dokter. Itu adalah contoh perilaku modern di mana kita mempercayakan kesehatan atau lebih percaya angka diagnosa di tubuh kita itu terhadap yang ahlinya, yaitu kepada tenaga kesehatan seperti dokter ataupun sejenisnya. Tetapi di dalam skenario tersebut menurut saya ibu yang ada di skenario tersebut itu memiliki perilaku kesehatan yang terlalu over, yang terlalu berlebihan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ibu ini hanya merasakan pusing-pusing saja, pusing-pusing sedikit. Dan di skenario juga dikatakan bahwa ibu ini memiliki persepsi bahwa jika tidak mengkonsumsi obat yang sudah diberikan resep dari dokter itu, maka dia tidak akan sembuh. Sebenarnya kalau pusing-pusing biasa itu istirahat saja sebenarnya bisa kok.
Tapi karena persepsi yang ada di pikiran ibu tersebut yang mengatakan bahwa dia tidak akan sembuh jika tidak mengkonsumsi obat dari resep dokter, itulah yang membuat dia tidak sembuh-sembuh. Padahal sebenarnya kalau kita tidak usah beranggapan bahwa kita tidak akan sembuh jika tidak menggunakan resep dokter itu, kita istirahat saja, sebenarnya itu bisa membuat kita sembuh. Jangan kayak hanya kena dikit gini aja terus kita langsung takut, aduh ini kenapa aku harus pergi ke dokter. Tidak, makanya perilaku modernnya juga jangan terlalu berlebihan. Manfaatkan gadgetnya, cari di internet kapan sih kita harus ke dokter, apabila gejalanya seperti apa sih kita harus ke dokter. Jangan kayak jatuh sedikit gitu-gitu aja langsung pergi ke dokter, enggak seperti itu juga gitu. Berperilaku modern yang sewajarnya aja, jangan berlebihan juga seperti itu. Kemudian kita langsung ke skenario yang ketiga. Nah, untuk skenario yang ketiga ini, menurut saya perilaku masyarakat terhadap kesehatan di dalam skenario tersebut adalah campuran, di mana ada perilaku modernnya dan ada juga perilaku tradisionalnya. Di mana perilaku modern dan tradisional. Nah, di skenario tersebut ada ketua masyarakat dan ada juga anggota masyarakatnya. Nah, ketua masyarakatnya atau kita sebut saja kepala desanya itu berpikiran bahwa adanya virus atau adanya penyakit yang ada di desa tersebut itu karena kita tidak menjaga lingkungan, karena lingkungan kita itu tidak bersih gitu. Makanya digerakkan semua anggotanya itu untuk bersama-sama membersihkan lingkungan agar virus ini tuh, penyakit ini tuh pergi dari desa kita. Nah, sedangkan para anggotanya atau pada masyarakatnya itu berpikiran bahwa penyakit ini tuh datang dari satu orang, dari satu keluarga. Makanya ayo kita sama-sama buat penyakit itu, gara-gara penyakit itu tuh, buat keluarga yang menyebabkan penyakit itu ada tuh kita usir dari kampung ini. Nah, itu tuh termasuk perilaku yang tradisional, dimana kayak nggak mungkin gitu, meskipun ada kayak suatu penyakit itu karena datang dari satu orang, itu kita nggak harus kayak hei kamu tuh harus pergi dari sini tuh, enggak. Kita tuh seharusnya malah menjaga, kita harus sama-sama menjaga, menasihati, saling melindungi. Sama sesatu desa itu seharusnya saling melindungi, bukannya malah harus mengusir orang tersebut, bukan. Jadi itu termasuk perilaku yang tradisional. Jadi skenario yang ketiga ini termasuk perilaku masyarakat yang ada modern dan ada juga tradisionalnya. Begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di praktikum kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.